Halo sahabat sukses P3K dan CPNS, kembali lagi dengan kami untuk membahas tentang perbedaan PNS dan P3K. Mohon disimak baik-baik ya. Sebelum dimulai, mohon dibantu like, comment, subscribe, and share channel ini agar semakin berkembang. Oke, langsung saja kita mulai. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS adalah WNI yang memenuhi syarat yang diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K yaitu WNI yang memenuhi syarat yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Perbedaan antara PNS dan P3K yang signifikan yaitu status kepegawaian, hak, kewajiban, dan sistem rekrutmen yang dimiliki oleh kedua kategori pegawai ini. Pertama, status kepegawaian. PNS merupakan pegawai negeri yang memiliki status sebagai abdi negara dan diangkat berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PNS memiliki hak kepegawaian yang kuat seperti jaminan kepastian kerja, tunjangan pensiun, dan jaminan kesehatan. Sementara itu, P3K adalah pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K memiliki status kepegawaian yang lebih fleksibel dan terbatas karena hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian yang dapat diperpanjang atau diakhiri. Kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen PNS umumnya dilakukan melalui jalur tes CPNS atau calon pegawai negeri sipil yang kompetitif, yang mencakup ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Kriteria seleksi meliputi pendidikan, nilai akademik, dan kemampuan khusus untuk jabatan tertentu. Sebaliknya, rekrutmen P3K dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, termasuk seleksi berbasis prestasi atau kompetensi yang tidak selalu memerlukan ujian tertulis. P3K biasanya diangkat untuk mengisi posisi yang membutuhkan keahlian khusus yang sulit ditemukan dalam rekrutmen PNS. Ketiga, masa kerja dan kepastian kerja. PNS memiliki kepastian kerja sepanjang masa kerja yang baik dan kinerja yang memenuhi standar. Masa kerja PNS dapat terus berlanjut hingga mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan. Di sisi lain, masa kerja P3K tergantung pada jangka waktu perjanjian kerja
yang telah disepakati. P3K dapat memiliki perjanjian kerja dengan masa kerja tertentu, misalnya beberapa tahun, dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Keempat, hak dan tunjangan. PNS memiliki hak-hak yang lebih lengkap dan jaminan keuangan yang lebih stabil. Mereka berhak atas tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan pensiun. PNS juga mendapatkan fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, dan cuti tahunan yang cukup. P3K di sisi lain mungkin memiliki hak dan tunjangan yang lebih terbatas. Meskipun pemerintah berupaya memberikan tunjangan yang adil, hak-hak dan tunjangan P3K tidak selengkap PNS. Kelima, kesempatan kenaikan pangkat dan karir. Kesempatan kenaikan pangkat dan karir cenderung lebih baik bagi PNS. PNS memiliki jalur karir yang jelas dan berjenjang, dengan kesempatan untuk naik pangkat secara berkala berdasarkan kinerja dan masa kerja yang telah dicapai. P3K juga memiliki kesempatan untuk kenaikan pangkat dan karir, tetapi mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan PNS. Kenaikan pangkat P3K biasanya berdasarkan penilaian kinerja dan hasil evaluasi selama masa kerja mereka. Baiklah sahabat sukses P3K dan CPNS, demikian dulu pembahasan kali ini. Bila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jika ada topik yang ingin dibahas juga, bisa chat di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.